Ya, yang akan menjadi penolong kita yaumil mahsyar nanti ya itu banyak-banyak selawat. Nah, karena Rasulullah sudah perintahkan kepada kita, katanya aksiru as-sholata alayya fama fa'ala dzalika fa innillahu syahidun wa syafi'un yaumil qiyamah. Banyak-banyak selawat katanya. Nanti aku akan datang sebagai penolong. Ya, makanya selawat itu kan gampang ya. Ya ringan juga kan begitu kan, yang kita tidak menghabiskan waktu yang banyak dan setiap waktunya kita bisa ya, lagi jalan, lagi nunggu, semuanya bisa. Selawat lah. Jadi pelajaran, bukan pelajaran ya, informasi yang harus saya tekankan kembali atau ingatkan kembali, berbanyak salawat. Nah, kemudian selanjutnya yang saya hormati Ibu moderator yang luar biasa yang sudah standby dari tadi, maaf saya terlambat Bu. Kemudian para peserta yang berhadir di ruangan ini, adik-adik semua sudah menikah ya? Oh belum? Ya memang persiapan untuk menikah. Makanya di training ya, tapi kalau nikah ya perlu, kalau sudah menikah juga perlu training juga sebenarnya. Ada jadi juga Bu yang sudah menikah. Ada juga ya. Oh ya, siapa yang sudah menikah? 1, 2, 3 ya. Yang lain ada? Ada bawa pasangannya enggak? Enggak ya, harusnya bawa pasangan supaya tahunya sama-sama, tidak satu pihak saja yang tahu. Ya sebelumnya tadi sesuai dengan perintahnya ya harus memperkenalkan diri. Ya nama saya Sarina Aini Bidinsyah, ada Bidinsyah ujungnya, itu nama bapak saya. Saya tinggal di Rukoh Darussalam. Kegiatan sehari-hari mengajar di Pasca Sarjana UIN Araniri, kemudian juga di home base-nya itu di State Kuci Patikulu sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Kemudian dulu saya satunya itu di Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2001, pas lagi rusuh-rusuhnya itu, pas lagi rusuh-rusuhnya berangkat. Kemudian selesai di tahun 2006, agak telat memang 2 tahun, harusnya kan 4 tahun normalnya ya, tapi saya menyelesaikannya itu 6 tahun karena waktu itu saya menikah di usia muda ya, bukan usia dini ya. Kalau usia dini kan di bawah 16 tahun ya, ini usia muda. Usia muda itu 20 tahun ya. Kalau sekarang kan 20 tahun itu masih kuliah gitu kan. Ya biar ada yang jagain karena jauh gitu kan. Nah jadi apa pertimbangannya ya, karena waktu itu betul juga tadi Ibu bilang biar ada yang jagain. Kita kan perempuan, apalagi di tahun 2001 itu kan mobilitas itu belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau keluar negeri itu kan gampang, kalau dulu kan apalagi namanya sekolah masih jarang. Nah, jadi di Mesir itu orang Aceh itu baru 6 orang, nah, itu ukurannya. Kalau sekarang kan sudah hampir ratusan begitu. Jadi kita nggak khawatir lagi ya. 6 orang itu tentunya jadi bunga desa, jadi rebutan kan begitu ya. Bukan rebutan juga ya, maksudnya ya gitulah ya kan. Ya saya pikir ya ketika ada yang datang lalu kemudian meminta untuk serius dan posisinya itu masih di tahun 2 ya. Kalau mau 20 tahun berarti semester 3 ya. Semester 3 pas semester 5 gitulah. Nah, jadi satu hal yang saya pikirkan waktu itu, nah ini kondisinya jauh nih, ada yang minta. Nah, kapan lagi ada yang jagain, yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang datang hari ini dan kita lihat baik, lalu kenapa harus kita tunda untuk tahun depan? Nah itu kan hanya menambah dosa saja ya kan, karena ini hubungan loh, perasaan ya, yang kita nggak sadar, secara tidak sadar kita bisa melakukan kemaksiatan. Itu mungkin saja terjadi kan begitu kan, kangen, ingat terus, lagi sholat terbayang terus kan kayak gitu kan. Saya pikir untuk meminimalisir, kemudian untuk support belajar juga, ya udah kenapa enggak kayak gitu. Maka akhirnya saya memutuskan tuh ya udahlah nggak apa-apa lah kayak gitu, dengan pengetahuan tentang pernikahan yang terbatas. Nah kalau sekarang kan kita masuk sekolah samara itu artinya di situ segala pengalaman, ilmu, teori, pengetahuan itu dikasih tahu kan begitu kan. Nah, tapi saya dulu yang kesana merantau, kemudian di usia muda 20 tahun ya, dengan pengetahuan yang terbatas, menikah muda. Bukan harus ya, pilihannya menikah muda. Nah, jadi itu tentunya tantangannya menjadi luar biasa sekali. Apalagi yang datang itu bukan orang yang kita kenal lama ya, 5 bulan kenal langsung memutuskan untuk menikah.
Maka cobaannya itu banyak, rintangannya banyak, permasalahannya juga banyak. Tapi ingat, dari sejumlah permasalahan, kesusahan, ketidaktahuan, dalam proses itulah kita belajar. Maka sebenarnya adanya permasalahan dalam rumah tangga itu bukan masalah yang sesungguhnya, tapi itu adalah proses, atau bisa jadi itu adalah pengetahuan yang Allah ingin ajarkan kepada kita supaya kita tahu, tapi melalui masalah yang dikirimkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, bagaimana cara kita merespon masalah itu. Kita respon. Nah, kemudian yang kedua apa ya? Mungkin tetap berharap ya, karena tadi kita nggak tahu kan gitu ya. Tetap berharap kepada Allah, bukan pada manusia ya. Artinya di situ kita akan paham bahwa atas nama manusia itu akan selalu memberikan kekecewaan. Maka selalulah berharap kepada Allah yang tidak pernah memberikan rasa kecewa. Nah, yang ketiga ya terus diperbaiki, dipahami dan lain sebagainya, terus belajar, terus berbuat baik dan lain segala macam. Nah, itu. Kemudian ya, tahun 2003 saya menikah, kemudian tahun 2004 itu punya anak. Sekali lagi dengan pengetahuan yang terbatas ya. Punya bayi, statusnya kuliah, masih muda. Berarti kan umur saya masih 21 tahun waktu itu. Nah, belum lagi kuliah di Al-Azhar itu kan berat ya. Semuanya harus dengan menghafal. Selalu dengan menghafal dan banyak materi. Kalau misalnya kita itu diktatnya itu udah 300 halaman, maka 300 halaman itu harus dihafal dan ketika ujian itu keluar semua. Nah, jadi bagaimana bagi waktu untuk ketiga profesi itu, ibu, pelajar, istri. Kemudian 2004, nah ya tadi ya, karena pengetahuan yang terbatas tadi ya, kita jalani aja sebisanya, semampunya. 2006 saya punya anak lagi di awal tahun ya, jadi umur 1,5 tahun yang pertama, lahir yang kedua. Kira-kira gimana reportnya? Masih status pelajar. Inilah yang saya katakan bahwa akhirnya studi saya tertunda 2 tahun. Di sana kan ada istilah tinggal kelas ya, karena ada 3 mata kuliah yang tidak bagus nilainya ya, bukan tidak ujian, tidak bagus nilainya, maka saya harus tinggal kelas. Kalian menunggu ya. Jadi saya pernah ngerasain tinggal kelas di waktu kuliah itu selama 2 kali. Luar biasa. Itu juga nanti akhirnya jadi batu loncatan juga buat saya. Ya, makanya kalau kita bisa menyikapi, bisa merespon, bisa belajar dari semua permasalahan, itu semuanya akan menjadi batu loncatan. Nah, kemudian ya, tapi tadi di awal saya katakan ya, ada satu persyaratan yang saya minta, bahwa kalaupun saya menikah, saya punya satu keinginan, karena saya suka studi ya, sesuai dengan perjanjian saya dengan orang tua saya, bahwa saya kuliahnya harus selesai, harus tinggi, harus beda dengan orang tua saya, kan begitu kan? Artinya pendidikan itu harus merubah, apa istilahnya ya, gimana ya? Kan bapak saya itu nggak sekolah, ibu saya juga nggak sekolah, jadi saya berharap ya, saya menjadi orang yang punya pendidikan tinggi, yang itu akan menjadi sejarah baru buat orang tua saya. Itu yang menjadi cita-cita saya. Maka kalaupun saya menikah, kalaupun status saya istri, kalaupun status saya sebagai ibu, tolong jangan pernah dihalangi obsesi saya sebagai akademisi. Nah, itu yang disetujui. Nah, maka ketika tadi tinggal kelas itu kan nggak tahu lah rasanya ketika kita jauh dari dunia akademik itu, kan kita merasa males dah pasti ya, hilang cita-cita, pasti hilang semangat juga iya. Yang kedua, energi kita juga terbatas, tidak full power, tidak total lagi untuk studinya. Nah, tapi satu ya yang tetap saya tanamkan dalam hati saya, bahwa saya harus menjadi akademis, bahwa cita-cita itu tidak saya matikan hanya karena pilihan-pilihan saya tadi. Menikah itu pilihan, menikah di usia 20 pilihan, menikah lalu kemudian mempunyai anak, langsung punya anak, itu pilihan. Menikah lalu kemudian tidak membatasi keturunan, lalu kemudian di umur 23 sudah punya anak 2, itu pilihan. Maka cita-cita itu tadi tidak boleh kalah dengan pilihan-pilihan tadi. Itu yang menjadi semangat. Maka nanti ini kan di sini ada adik-adik sudah baru selesai kuliah, itu harus menjadi motivasi lah setidaknya. Gitu. Dan beliau ya, kesepakatan ya, kita harus membuat kesepakatan di awal, dan kesepakatan itu disetujui, disepakati, diiyakan, diwujudkan ya.
dan tidak dikhianati. Itulah yang menjadikan saya seperti hari ini. Ya, kemudian S2-nya itu di American Open University di Mesir juga. Kemudian karena beberapa faktor ya tidak sampai menulis ya, tapi hanya sampai diplom saja. Kemudian pulang ke Indonesia mengajar di Cutkala Langsa di IAIN Langsa hari ini. Kemudian tahun 2010 ambil lagi S2, mengulang S2 kembali di UIN Araniri. KMA-nya itu MA UIN Araniri di Fikih Modern. Nah, kemudian di tahun 2014 ya mengambil S3 di UIN Araniri jurusan Fikih Modern. Kemudian lagi di saat yang bersamaan, nah tadi kan ceritanya gila sekolah tadi kan, gila sekolah sesuai dengan cita-cita di awal. Di saat yang bersamaan saya mengambil S3 lagi di Omdurman Islamic University Afrika Utara di Sudan. Jadi S3, S2-nya 2, S3-nya juga 2. Jadi ini sebuah kesepakatan luar biasa yang memang betul-betul ya tidak padam. Dan sebuah semangat yang luar biasa juga. Nah, makanya kita kalau punya cita-cita itu ya jangan menyalahkan keadaan sehingga akhirnya angan-angan atau cita-cita kita itu menjadi hilang. Harus tetap yang di hati, yang di pikiran tetap ada, yang masalah tetap berjalan gitu. Jadilah dokter di depannya, PhD di belakangnya. Jadi tahun 2017 di usia 35 tahun dapat gelar 33 tahun ya. 33 tahun dapat gelar doktor di Afrika Utara. Kemudian selanjutnya di 38 tahun di UIN Araniri ya. Ya alhamdulillah lah kan begitu kan. Saya juga tidak pernah menyangka bisa seperti ini, saya hanya menjalani. Jadi orang tanya kok bisa? Gak tahu karena saya tidak pernah berpikir bagaimana harus menjalaninya. Tapi saya hanya menjalani apa yang ada. Nah, maka itu salah satu semangat ya kalau kita sedang dalam kesulitan, yang kalau kita ingin memulai suatu hal jangan pikirkan masalah yang akan muncul. Bisa jadi masalah itu nggak muncul tengah jalan, tapi pikiran kita yang membuat dia muncul, maka muncullah dia. Nah, jadi kalau kamu memilih untuk menikah, lalu memilih untuk melakukan sebuah pekerjaan, jangan pikirkan kemungkinan yang akan terjadi yang itu belum tentu terjadi. Tapi pikirkanlah nanti ketika dia terjadi. Kenapa? Karena kita akan membuang energi saja ketika kita berpikir tentang sesuatu yang tidak ada dan belum pasti ada. Nah itu seperti itu kuncinya. Oke, baik kita lanjut ke materi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ada sebuah permainan mungkin bisa ya Bu ya. Silakan berdiri ke depan semua, ini hari kedua. Mungkin boleh di sini semuanya. Ke depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadikan satu baris aja. Kalau cukup dari sana berjejer, atau jadikan 2 baris boleh. Maaf. Boleh jadikan 2 baris. Jarang-jarang ya. Oke. Ya, jarang. Nanti takutnya ketabrak. Ya. Pilih 4 kata yang ada di ruangan ini yang kita sepakati, kira-kira apa? Meja ya. Meja, terus kursi ini mahasiswa saya kayaknya ya. Iya. Oh iya. Iya. Benar. Muna ya. Kursi ya. Kursi, meja, terus apa lagi? AC boleh. Kipas angin. Ada kipas angin, ada nggak sih? Oh ada ya. Kursi, ingat ya. Kursi, meja, AC, kipas angin. Nah, sekarang kita mendefinisikan kursi itu lompat ke depan atau melangkah ke depan. Ya, meja melangkah ke belakang. Ya. Kemudian AC melangkah ke kiri, kipas angin melangkah ke kanan. Ingat apa tadi? Udah ingat? Berarti nanti kalau instruksinya saya menyebut satu benda berarti yang tadi itu ya. Ya, misalnya saya katakan meja berarti ke depan, kursi berarti ke belakang, gitu ya. Bukanlah. Oh, bukan, salah. Maaf. Salah.
pikirkan dalam pikiran masing-masing ya untuk instruksi tadi. Pastinya akan berbeda-beda. Ya, sudah. Artinya nanti kalau misalnya Muna, oh saya nggak mau ke depan, saya mau ke belakang. Nah, jadi pikirkan masing-masing. Jadi belum disepakati tadi. Jadi kursi terserah mau ke depan, belakang terserah. Begitu juga nasi. Jadi pikirkan masing-masing, semuanya beda-beda. Ya. Sesuai. Bukan. Belum ada kata kesepakatan kecepatan. Ya. Terserah. Kayak mana enaknya. Ya, kita kan nggak sepakat, suka-suka saya lah, gitu kan. Ya, masa ngatur-ngatur. Oke, satu. Dah ya, 1, 2, 3. AC, kipas angin, meja, kursi, AC lagi, tabrakan, meja, mungkin jauh ya. Kursi, AC. Kawannya di mana? Bisa dilihat? Kawannya di mana? Kamu di mana di barisnya? Ini di sini ya. Udah kemana-mana ya. Jadi kira-kira gimana? Bercerai-berai ya? Gak sepakat ya? Oke, coba sekarang kumpul dan sepakati untuk 4 kata tadi. Kira-kira maunya gimana? Silakan. Dirapatkan ya. Rapat dulu. Yang sebelah sini ya. Tadi yang barisan tadi A, B. Coba sekarang direbuk. Ya, tentunya tidak akan sama ya. Yang sebelah sini rebuk dengan kawannya, sebelah sini sebelah sini. Tidak sama. Maunya apa? Silakan berdiskusi, saya menunggu. Ada susah. Ilustrasi. Sudah? Sepakat? Sudah ya? Masih belum? Udah? Pasukan yang sebelah sini sudah? Pasukan sebelah sini sudah? Sudah, oke. Saya kasih instruksi lagi. AC. Jadi pegangan ya supaya nggak kocar-kacir lagi ya. Jadi kalau ingat nanti mengingatkan lah yang belakangnya. Meja, kursi. Ini kalau salah kena hukuman. Kipas angin. Oh sama ya. Kipas angin. AC. Meja. Kursi. Oh sama. Meja dan meja lagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tadi kita sudah membuat sebuah kegiatan ya. Bagaimana ketika dia tidak rapi lalu kemudian menjadi rapi. Nah, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak dari kegiatan tadi? Silakan. Ada? Ada yang bisa dipahami? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita tadi, menurut saya kesimpulannya itu asalkan kita dalam satu visi misi yang sama,
kita akan mendapatkan tujuan yang sama juga. Jadi nggak bercerai-berai. Kalau kita dan calon pasangannya misalnya itu memiliki visi yang berbeda, pemikiran yang berbeda, itu juga maksudnya akan bercerai-berai. Gitu aja. Kakak. Ya sudah menikah ya. Menurut saya dari apa yang udah kita lakukan tadi, pentingnya komunikasi. Jadi apabila sesuatu dikomunikasikan mungkin akan mencapai tujuan yang sama. Jadi kalau kita nggak komunikasikan bisa aja tujuannya berbeda seperti itu. Ya, ada lagi? Sini. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan Ibu sifatnya umum ya, tergantung gimana persepsi kita menangkapnya. Tapi kalau dari saya pribadi melihat bahwasanya pentingnya komunikasi dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Dimana kalau terjadi ketidaksamaan dalam pemikiran, maka akan ada masalah baru nanti di dalam kita menjalaninya. Gitu. Terima kasih Bu. Baik, kuncinya apa? Musyawarah dan komunikasi ya, komunikasi dan musyawarah tentunya. Ya kan sekarang kita kalau mau ngapain kan harus diomongin. Tadi saya katakan di awal bahwa saya harus memutuskan menikah 20 tahun dengan ambisi anak-anak yang baru kuliah. Ya, dengan cita-cita dan lain-lain. Kalau saya tidak komunikasikan itu nggak selesai. Ya ini cuma contoh ya, bukan saya katakan saya perfect, bukan. Tapi itu salah satu contoh yang mungkin sudah saya buktikan. Nah, dan itu dalam segala hal. Jadi ketika menikah itu bukan tentang kamu dan saya, tapi tentang tujuan kita. Ya, tentang kita dan tentang tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan? Kalau tujuannya itu sudah fix, kita sepakati bersama dan kita musyawarahkan, maka saya tidak akan mempertanyakan kelemahan, kekurangan, kesalahan. Ya salah, ayo apa? Ayo kita maju, ayo kita selesaikan. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sama, itu yang menjadi faktor terpenting musyawarah tadi. Maka dalam keluarga itu harus selalu ya, musyawarah, masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Semuanya harus ada masalah, karena masalah itu yang membuat kita dewasa nantinya. Nah itu seperti itu. Nah tadi ya, ketika kita berembuk bahwa yang menjadi tujuan kita tadi ke kanan, ke kiri, ke belakang itu berserakan. Nah kamu tadi di sana jadinya kemari kan begitu kan, kocar kacir. Nah tapi ketika dirembukkan itu menjadi serasi, seiras, sejalan. Nah dalam rumah tangga harus seperti itu. Oke, kita akan berbicara tentang kiat memperkuat cinta dan takwa dalam perkawinan. Nah jadi kita berbicara substansi dan esensi dari sebuah akad. Nah ini yang mungkin diabaikan oleh pasangan-pasangan. Di sini salah ini ya. Nah, menikah itu bukan tentang suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Banyak pasangan-pasangan yang menargetkan atau bahwa banyak pasangan-pasangan, banyak laki-laki dan perempuan itu mencari kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Ingat, itu bukan tujuan. Bahwa menikah itu bukan tentang suka dan gembira. Banyak pasangan yang menyangka kirain menikah itu bahagia, ternyata iya, kamu akan suka, kamu akan gembira, tapi tidak cukup hanya suka dan gembira saja. Harus kokoh dan mulia. Rumah tangga yang dikatakan kokoh adalah rumah tangga yang seperti tadi. Ya, artinya dalam sebuah rumah tangga itu ya tahu musyawarah, saling menguatkan, saling menghargai, kebutuhan ya, pemenuhan kebutuhannya tercukupi. Ya, hak dan kewajibannya terlaksanakan. Itu kokoh, bisa awet sampai tua. Tapi apakah dia mulia? Nah itu pertanyaannya. Banyak keluarga yang kokoh tapi tidak mulia. Maka keluarga yang mulia itu ada keluarga yang nantinya ya dalam setiap kegiatan rumah tangganya itu adalah visi misi dalam menjalankan perintah Allah. Yang mungkin tadi sebelumnya sholatnya itu nggak lancar,
yang mungkin tadi sebelumnya masih kurang solehah, yang mungkin tadi ibadahnya masih kocar kacir, tapi setelah pernikahan, ya semua itu tadi hal yang menyangkut tentang ibadah itu menjadi baik, yaitu sehingga nanti keimanan-keimanan yang kuat itu tumbuh dalam rumah tangga, sehingga nanti akhirnya melahirkan keluarga-keluarga, melahirkan generasi-generasi yang beriman juga, generasi yang kokoh juga secara ketakwaan, keimanan, generasi yang mandiri, generasi yang soleh lah. Nah, karena untuk perbaikan generasi itu kan dimulai dari diri kita, kan begitu kan? Bagaimana cara kita memperbaiki diri kita, lalu kemudian kita bisa memperbaiki orang lain, dan itu dimulai dari rumah tangga, dimulai dari suami istri. Jadi jangan pernah berharap jangan menuntut ya bahwa pasangan kita itu harus A, B, C, D sesuai dengan yang kita mau. Tapi pantaskan diri, layakkan diri, ya bagaimana kita memperbaiki diri kita sehingga kita pantas untuk dia, baik untuk pasangan kita. Karena kalau saling menuntut itu nggak selesai masalahnya. Nah, itu aja masalahnya, nggak selesai sampai terakhir karena kita menuntut dia seperti suami orang lain. Itu suami si fulan tuh dia rajin cuci piring, kalau masak dikawanin. Nah, kamu punya suami yang dia anak tunggal yang nggak ngerti tentang itu. Minta dikawanin, masak, minta dibantuin, minta cuci piring, minta ini, minta itu seperti orang lain. Ya kan kita harus kerja sama dan lain-lain. Bisa nggak kan begitu kan? Bisa, tapi butuh proses. Kenapa? Dia tidak terbiasa di rumahnya melakukan itu. Nah, kenapa kamu tidak memahami kondisinya seperti itu? Lalu ya cari hal-hal yang lain yang mungkin sesuai dengan kemampuan dia. Nah, banyak kita yang memimpikan keluarga kita seperti keluarga orang lain, itu yang menjadi masalah. Dan kita lupa memahami bagaimana keadaan kita dan bagaimana pasangan kita. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pasangan itu harus pas. Karena kalau tidak ada pasnya ya tinggal angannya saja. Ya angan-angan kita tadi kayak suami orang lain, kayak keluarga orang lain. Nah, jadi pasangan itu untuk saling menyempurnakan, ya, bukan saling menyakiti. Nah, kemudian bukankah lebih baik saling meninggikan daripada saling merendahkan? Atau bahkan saling menguatkan daripada harus saling melemahkan dan menyalahkan. Ya, artinya yang paling utama sebenarnya adalah bukan berharap orang lain menjadi pasangan terbaik, tapi ya, buatlah diri kita menjadi baik untuk siapa? Untuk pasangan kita. Nah, dan teruntuk pasangan kita ya, kepada siapapun dia dan bagaimanapun dia, ya katakanlah bahwa aku adalah rindu yang selalu hujan di hati. Ya, itu ya cacanya kayak gitulah. Ya, jadi ya kalau kita minta pasangan romantis, ya, kalau kita menginginkan kehidupan yang romantis lalu minta pasangan kita untuk romantis, ternyata dia nggak punya sifat romantis, masalah kan? Sia-sia kan gitu. Maka udah coba aja dulu romantis. Nah, mungkin ketika kamu romantis dia akan merasakan gitu. Dia akan melakukan hal yang sama. Oke, kemudian yang kedua, nah, ingat ya bahwa tanggung jawab dalam pernikahan adalah tanggung jawab ilahi dan insani secara bersamaan. Ini yang gagal dipahami oleh semua pasangan. Tanggung jawab, salah, saya lupa. Tanggung jawab ilahi dan tanggung jawab insani secara bersamaan. Tadi kan kita bicara tentang cinta dan takwa. Ya, bagaimana cinta kita itu akan menuju kepada ketakwaan, kan itu tadi misinya. Nah, pemahaman awalnya ya bahwa tanggung jawab dalam pernikahan adalah tanggung jawab ilahi. Dikatakan ilahi, nah berawal dari kata mitsaqan ghalidh, janji kokoh, janji perjanjian yang kuat. Nah, dalam Al-Quran
mitsaqan ghalidha itu hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Ya, artinya ini adalah sebuah kata yang sangat penting. Ini sebuah kata yang bukan main-main. Kenapa penyebutannya nggak banyak, hanya pada 3 tempat saja. Yang pertama, ya, Allah menyebut kata ini janji antara Allah dan Rasulnya. Nah, janji antara Allah dan Rasulnya itu disebut dengan mitsaqan ghalidha pada ayat, nah, ya, surah Al-Ahzab ayat 4. Apa katanya? Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini kata pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, ya, darimu Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi dengan kata mitsaqan ghalidha. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, janji itu kan bukan hanya apa istilahnya, ya, katanya itu banyak. Ada wa'ad juga janji, kemudian akad juga janji, kemudian apa lagi? Ya, ada beberapa kata yang lain. Nah, tapi untuk menyebut janji yang kokoh, istilahnya menjadi berbeda, katanya menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya untuk kata-kata yang saya sebut tadi itu banyak disebut dalam Al-Quran dan berserakan, tapi untuk 3 kata ini, untuk kata ini hanya 3 kali disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika menyebutkan perjanjian antara Allah dan Nabi, itu kan perjanjian yang luar biasa, itu kan perjanjian yang tinggi. Nah, ini dalam surah Al-Ahzab. Kemudian yang kedua, ya, dalam surat An-Nisa ayat 154, ya, apa kata Allah, ya, wa rafa'na fawqahum tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'lu fi sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, ini janji antara Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya pada kasus Ashabus Sabti itu. Jadi apa? Artinya kami pun telah mengangkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang atau Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Kami perintahkan pula kepada mereka jangan melanggar peraturan pada hari Sabat. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Misalkan dengan istilah mitsaqan ghalidha. Jadi apa yang terjadi ketika Ashabus Sabti itu melanggar perjanjian yang kokoh ini? Dalam Al-Quran ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi Musa melakukan perjanjian dengan umatnya untuk tidak untuk tidak turun ke laut pada hari Sabtu. Itu perjanjiannya. Lalu mereka melanggar perjanjian itu. Apa yang terjadi? Tahu? Mereka berubah menjadi monyet, ya kan? Nah, ini menunjukkan teguhnya perjanjian itu yang memiliki konsekuensi. Ya, larangan turun ke laut hari Sabtu, tapi pada akhirnya mereka melanggar perjanjian itu. Oke, yang ketiga, nah, ini perjanjian antara suami dan istri disebut dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha, bukan dengan istilah akad. Akad itu transaksi, akad itu perjanjian, bukan dengan istilah wa'dun yang juga artinya perjanjian, tapi dengan istilah mitsaqan ghalidha. Jadi sebuah istilah yang luar biasa, sebuah istilah yang memiliki makna yang kuat, yang itu tidak disebut di banyak tempat, hanya 3 kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah perjanjian antara suami dan istri. Nah, maka kalau kita sudah memahami bahwa perjanjian pernikahan antara suami dan istri itu bukanlah perjanjian semata antara suami dan istri, tapi perjanjian dengan Tuhan. Nah, itu dimensi ilahi. Itu yang dimaksud dengan dimensi ilahiyah. Makanya pernikahan itu bukan hanya tanggung jawab tentang nafkah,
tentang saling mencintai, tentang siapa yang akan menjadi pasangan yang kita pilih. Tapi ketika sudah akad itu, perjanjian yang terjadi bukan perjanjian saya akan bahagiakan kamu, kamu akan bahagiakan saya tidak akan mengkhianati kamu, kamu tidak akan mengkhianati, kan gitu kan? Bukan tentang perjanjian antara manusia, tapi perjanjian dengan Tuhannya. Kalaupun kamu memilih setia, bukan karena dia yang menginginkan setia atau saya yang mau setia, tapi karena Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pasangan yang setia. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah ini, jadi perjanjian kokoh yang dimaksud dalam Al-Quran itu salah satunya itu dengan istilah, bukan salah satunya, memang tok dengan misalkan kita, bukan dengan istilah akad. Kita kan melihat bagaimana proses akad. Kita menyebutnya akad, bahwa sahnya sebuah hubungan suami istri itu pasca akad. Kalau sudah akad semuanya bisa dilakukan, ya saling memiliki, ya kamu merasa memilikinya, dia merasa memiliki kamu. Proses akad yang hanya 5 menit saja, ya kan, nggak sampai pun kan, ya serah terima, saya terima nikahnya dan segala macam, sah. Ketika keluar kata sah berarti sudah selesai. Itu kira-kira berapa detik? Nggak nyampe 5 menit. Sebentar saja. Yang ternyata perjanjian yang sebentar itu kita sebutkan di hadapan Allah, yang nantinya akan melahirkan kewajiban dan tanggung jawab yang panjang sampai ajal, yang panjang sampai pernikahan itu putus. Ya, tanggung jawab di mana nanti di situ ada dimensi manusiawinya di situ selain ilahi tadi. Nah, akad itu dimensi ilahi. Nah, jadi jangan main-main ya. Bagaimana ceritanya bagaimana ceritanya pasangan bisa selingkuh, bisa saling menyakiti, bisa saling merendahkan, bisa saling meremehkan, padahal perjanjian dia itu adalah perjanjian dengan Tuhannya, bukan perjanjian dengan pasangannya. Maka kalau itu dia lakukan, maka kalau dia berkhianat, kalau dia selingkuh, berarti dia sudah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Dalam agama pun kalau selingkuh itu ya boleh kita minta cerai, kan begitu kan? Karena itu sebuah dosa. Itu sebuah dosa. Dalam melakukan hal perzinahan pun hukumannya itu lebih berat lagi daripada hukuman orang yang belum menikah. Kenapa? Karena perjanjian kokoh tadi itu yang dilanggar. Nikah kontrak itu gimana? Oh, nikah kontrak. Pak, nanti ada waktunya Pak. Oh ya, ya. Oh nanti aja ya Pak ya, kita selesaikan materi dulu ya Pak ya. Ya, kemudian hal tersebut ya, tadi kalau kita berbicara dalam Al-Quran tentang misalkan walidah, ternyata Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis ketika haji wada menekankan atau menguatkan atau memperingati secara keras untuk perlakuan terhadap perempuan, terutama pasangan. Nah, ini agak salah teksnya ya, karena berubah fontnya jadinya bacanya ininya ini ya. Atas ya. Nah, jadi kita mulai dari sini ya. Mana ini waruya an Jabir an Abihi an Ja'far bin Muhammad an Rasulullah SAW fi khutbati hujjatil wada. Itu ya. Ini agak belepotan. Jadi dimulai dari sini. Apa tunjuk ya? Dari sini an ya. An Jabir an Abihi an Ja'far bin Muhammad an Rasulullah SAW fi khutbah hujjatil wada. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltu furujahunna bi kalimatillah. Jadi kira-kira artinya ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada haji wada. Ya, pada haji wada ini merupakan khutbah terakhirnya Rasulullah sebelum meninggal. Artinya setelah khutbah itu beliau wafat. Nah, apa katanya? Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah dalam memperlakukan perempuan, dalam memperlakukan pasanganmu.
Apa kata Rasulullah? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, bahwa kamu sudah mengambil mereka karena amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu ya menghalalkan faradnya itu dengan kalimat Allah. Jadi bukan kalimat main-main. Akad itu bukan hanya sekedar akad saja, tapi memang sebuah janji yang luar biasa. Rasulullah pun sudah memperingatkan itu. Bagaimana ceritanya kamu selingkuh? Bagaimana kamu ceritanya bisa menyakiti? Bagaimana ceritanya kamu bercerai-berai di tengah jalan dan itu? Bagaimana ceritanya ribut terus? Padahal urusan rumah tangga itu ya bukan tentang aku dan kamu, tapi Tuhan juga ada di situ. Nah, makanya dalam Al-Quran konsep awal dari rumah tangga itu bukan cinta dan rasa, bukan tentang cinta dan rasa. Ya, bukan tentang perasaan suka, tapi mawaddah warahmah, bahasanya seperti itu. Mawaddah warahmah. Ya memang di awal dari sebuah pernikahan itu kan ada rasa ketertarikan, suka, tapi rasa ketertarikan, suka dan kasih sayang itu tidak menjamin awetnya hubungan. Nah, kita merasa bahwa saya suka kali sama dia, cinta kali sama dia, rasanya saya akan menjaga dia seumur hidup, seumur hati, dan saya tidak akan berpaling ke lain hati. Nah, tapi di tengah jalan dia akan banyak cobaannya, akan banyak yang lebih indah daripada, dan dia lupa dengan kata-katanya. Maka rasa cinta dan kasih sayang yang awal dihubungkan itu tidak menjamin awetnya hubungan. Tapi apa yang nanti yang menumbuhkan, yang membuat cinta itu menjadi dalam dan luar biasa serta awet nanti sampai akhir, mawaddah warahmah, yang dia tumbuh setelah akad tadi. Ya, kita tahu kekurangan pasangan kita, tapi kita tidak lagi berbicara tentang kekurangan, tapi bagaimana melengkapi kekurangan dia. Saya tahu dia tuh rapuh, tapi saya tidak lagi protes. Oh, kamu tuh kan saya tuh lihatlah kok kamu kayak gitu kan itu. Nah, tapi perasaan yang muncul adalah perasaan saling menguatkan, saling menyempurnakan, saling meninggikan, dan tidak saling merendahkan. Itu yang terjadi. Makanya kita kan berangkat dari sama-sama kurang. Ya, dari sama-sama kurang itu bagaimana kita bisa saling menyempurnakan, kan begitu. Bukan satu sempurna kemudian satunya kurang, satunya sempurna, tidak, tapi memang berangkat dari kekurangan masing-masing. Nah, pengalaman ini ya, saya dulu saya itu orang yang paling pesimis ya. Terlihatlah dari latar belakangnya kan, latar belakang orang yang tumbuh di pedalaman kan begitu kan, dari desa Penarun di hutan sana, kemudian keluar belajar ke kota, itu kan rendah diri pasti ya, pesimis juga sudah pasti kan begitu kan. Dan saya nggak berani speak up, ngomong, apalagi ngajar dan segala macam, dan tidak pernah mengajar, itu tidak pernah menjadi impian saya. Kenapa? Saya nggak berani bicara depan orang, ketemu orang aja saya nangis gitu. Kalau ditanya kamu tuh kayak mana, wah itu langsung nangis gitu kan, nggak tahu mau bilang apa, hilang ya, nggak bisa. Nah, tapi lalu saya dipertemukan dengan orang yang apa istilahnya ya? Gimana bahasanya Ibu ya? Yang ngomongnya banyak gitu, semuanya sebarang ngomong, semuanya sebarang ngomong, gitu. Kan beradu. Jadi dikit-dikit nanti kalau misalnya ada selisih paham ya, saya bisanya diam aja, walaupun saya tahu saya yang betul, tapi saya nggak bisa bilang bahwa saya betul. Nggak keluar kata-katanya, yang keluar cuma air mata. Nah, dia dengan yang memaksa saya untuk bicara, dan saya juga sebenarnya, aduh ini orang kok emosi kali sih, kok banyak, gimana caranya kan begitu, stres saya. Dengan tadi yang saya katakan bahwa saya tidak punya ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang cukup untuk menikah di usia 20 tahun. Kemampuan dan keilmuan saya terbatas, pengalamannya juga terbatas. Nah, itu dia saya dalami sampai akhirnya ya bisa seperti ini, sampai akhirnya ya bisa memberi materi, sampai akhirnya ya kemampuan bicara saya itu menjadi sejajar kan begitu. Jadi istilahnya begini, dan itu ya tidak terbangun dalam waktu cepat, tapi setelah 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun itu berantem terus, berarti kan ya bisa dibayangin kayak apa.
Ya, tapi kan sekarang ini udah gampang, kita mau ngomong, mau ngutarin apa segala macam ya gampang, idenya menjadi sama. Jadi pada akhirnya nanti ya dia dengan tingkat emosionalnya yang tinggi, saya dengan tingkat pesimisnya tadi ini, jadi akhirnya dia menurunkan tingkat emosionalnya, saya menaikkan tingkat dari kepedean dan segala macam, hanya kita setara. Sekufu itu seperti itu. Jadi berbicara sekufu itu bukan bicara tentang harta, tapi berbicara tentang cara berpikir, sefrekuensi. Nah, bukan kamu anaknya siapa, keturunan dari mana, darah biru, darah hijau, bukan, tapi tentang cara berpikir. Nah, bagaimana tentang cara berpikir itu? Ya bisa jadi mereka nanti yang di level yang mungkin ya tidak berpendidikan, nah katakanlah tidak sekolah SMP, SMA, itu kan karena level berpikirnya berbeda dengan mereka yang S3. Nah, tapi bagaimana dia mampu meningkatkan level berpikir yang SMA tadi menjadi level S3 juga. Nah, sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang mungkin pasangannya suaminya itu sekolahnya tinggi, tapi dia punya istri yang biasa saja, mungkin ya tidak ya, hanya sekedar S1 ya, jadi yang akhirnya cuma mengurus rumah dan nggak tahu dia apa yang menjadi pekerjaan suaminya, pengetahuan suami dan yang lain-lain, sehingga akhirnya secara pendidikan, secara pengetahuan ya dia tetap dengan pengetahuan dia yang S1 dengan jurusannya, yang lain, yang satunya lagi ya tetap tinggi dia dengan karirnya dan segala macam. Itu sebenarnya dalam rumah tangga tidak seperti itu. Nabi Ibrahim ya dengan Siti Hajar itu Buddha. Nabi Ibrahim itu ya Nabi. Nah, jadi Siti Sarah itu dihadiahi oleh raja waktu itu seorang budak, yaitu Siti Hajar. Nah, lalu oleh Siti Sarah dinikahkan Siti Hajar ini dengan Nabi Ibrahim, dengan suaminya, karena dia tidak punya keturunan. Nah, tapi pada akhirnya kan kecemburuan terjadi dan segala macam, sehingga akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk bawa Siti Hajar ke tempat lain yang jauh, karena saya nggak mau lihat. Nah, itu kan biasa ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah Siti Hajar tadi dengan levelnya sebagai seorang budak, tapi Nabi Ibrahim mampu mendidik istrinya itu, tingkat ketakwaannya itu selevel Nabi. Dan punya putra seorang nabi, harusnya seperti itu. Jadi bukan tentang membangun hubungan saja, tapi tentang membangun persepsi, pendidikan, pengetahuan, harus setara. Kalaupun kamu perempuan punya pengetahuan yang tinggi dan segala macam, ya kita berbagi. Jadi sharing ilmu itu tidak hanya terjadi di ruang kelas atau di luar publik, tapi di dalam rumah juga itu harus terjadi, sehingga apa yang dia share ke orang lain itu sudah duluan share kepada pasangannya, jadi pasangannya tahu tentang itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya karena nanti ada sesi tanya jawab ya, yang kita belum ngomong di dimensi tanggung jawab insani tadi. Jadi dua ya, kuncinya cuma dua ya, untuk memperkuat memperkuat cinta dan takwa rumah tangga, itu dua aja kuncinya sebenarnya. Pahami secara betul dimensi ilahiyah, kemudian dimensi insani. Dimensi insani itu hanya menyangkut tentang muasyarah bil ma'ruf, pelayanan yang baik, kemudian nafkah, kemudian layanan seks. Nah, dalam fikih ya, untuk muasyarah bil ma'ruf ini itu diminta dari tanggung jawab dari keduanya, dari pasangan suami dan istri. Kemudian untuk nafkahnya itu diminta ya, dibebankan kepada laki-laki, karena nafkah itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Kemudian layanan seks juga diminta tanggung jawabnya kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki, kan begitu kan? Nah, padahal sebenarnya ya, yang ingin saya beritahu, ada relasi fleksibilitas pada ketiganya ini tadi, bahwa muasyarah bil ma'ruf itu harus dan merupakan tanggung jawab antara suami dan istri ke suami. Tanggung jawab secara bersamaan, memperlakukannya dengan baik, mencintai, menghormati, menghargai, dan yang lain-lain itu harus muncul dari suami dan istri juga secara bersamaan. Mungkin ini nggak masalah ya, karena ya istrinya kesalingan. Nah, tapi pada nafkah ini bisa jadi
Ya kalau dalam fikih itu ya dari suami, artinya kalau suami tidak bisa menafkahi istrinya, istri bisa minta cerai, kan seperti itu kan? Nah jadi karena fikih kita berbicara seperti itu, berapa persentase perceraian hari ini hanya karena ini? Ya kan Bu ya? Nah kemarin beritanya di Quran kan seperti itu. Ya kalau istilah orang Acehnya keras ban depannya daripada ban belakangnya kan begitu kan. Istrinya lebih jago cari duit, lalu kemudian dia melihat kelemahan suaminya, mungkin yang lagi bangkrut atau tidak bisa menafkahi lagi atau sakit-sakitan dan yang lain. Dia tidak bisa menafkahi saya lagi, maju ke pengadilan, dia tidak bisa menafkahi ya karena memang itu sesuai dengan fikih kita, udah cerai kan gitu. Tapi padahal sebenarnya ya, apakah ini menjadi substansi dari mempertahankan hubungan? Karena ada kemaslahatan yang lain yang mungkin bisa kita pertahankan, yang mungkin menjadi kemaslahatan utama. Jadi mempertahankan keluarga itu lebih utama daripada harus bercerai. Kalau istrinya punya gaji banyak, lalu kemudian dia punya kesempatan ya terbaik waktu itu sehingga menghasilkan uang yang banyak daripada suaminya, ya mungkin ya dengan kondisi suaminya yang sakit dan mungkin lagi bangkrut dan segala macam, untuk waktu sementara boleh, dan itu menjadi sedekah yang luar biasa. Nah Ibnu Hazmin dalam pendapatnya mengatakan bahwa mempertahankan hubungan dalam kasus nafkah ini tadi itu, ya mempertahankan hubungan untuk tidak bercerai itu jauh lebih baik daripada harus minta cerai. Nah, itu. Jadi ini tadi relasi fleksibilitas tadi. Jadi bahwa itu bisa saja nanti suatu saat nanti itu menjadi bukan tanggung jawab, menjadi beban istri. Toh itu akan menjadi sedekah nantinya. Kemudian layanan seks, layanan seks yang dipahami bahwa istri itu harus mampu memberikan kepuasan kepada suaminya, tapi tidak sebaliknya, itu dipahami dalam fikih. Nah, padahal sebenarnya kalau kita memahami konsep kesalingan yang ada dalam Quran, bahwa itu menjadi kebutuhan kedua-duanya, bukan salah satu pihak. Jadi tidak sebelah pihak. Nah inilah nantinya ya. Jadi walaupun tujuan nikah itu bukan ini yang utama, bukan poin yang ketiga ini yang utama, itu hanya faktor-faktor yang menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga. Nah ini ketiganya ini secara umum inilah yang menjadi tanggung jawab insani sebagai manusia, muasyarah bil ma'ruf, nafkah dan layanan seks. Yang saya tekankan di sini bahwa dalam fikih kita ini dipahami hanya sebelah pihak saja, tapi ya tafsir terbarunya, pemahaman terbarunya bahwa ketiga-tiganya ini bersumber dari kedua pasangan, tidak hanya sebelah pihak. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini ya yang dibutuhkan dalam tanggung jawab insani adalah relasi fleksibilitas tadi itu. Ini mungkin yang menjadi pemahaman baru terkait yang ketiga hal. Kita sudah membahas tentang muasyarah bil ma'ruf, konsep kesalingan. Kita sudah membahas tentang nafkah. Itu menjadi sekian disertasi itu membahas tentang nafkah. Bahkan disertasi saya juga berbicara tentang nafkah perempuan. Ya, jadi an-nafaqatul mar'ah, nafkah perempuan terhadap dirinya dan orang lain. Dirinya menafkahi diri sendiri. Ada perempuan independent woman, nah, istilahnya kan begitu kan. Di usia yang cukup matang, punya pekerjaan yang bagus, dia bahkan gak butuh orang lain kan begitu kan. Bagaimana dengan nafkahnya? Atau ketika dia menikah, apakah masih butuh nafkah? Nafkah masih butuh, itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi dia juga mungkin yang menjadi nafkah ya, penyeimbang kebutuhan keluarga. Karena apa yang dikeluarkan dari hartanya itu tetap bernilai sedekah, tidak ada yang sia-sia. Maka konsep kayak mana konsepnya? Konsep uang suami adalah uang istri kan gitu ya. Itu sebenarnya salah. Atau uangmu adalah uangmu, uangku adalah uangku, itu salah. Uangmu, uangku adalah uang kita bersama. Sama-sama gitu. Oke, mungkin ya, waktu kita juga sudah ini ya. Selanjutnya kita di pertanyaan ya. Jadi lagi saya simpulkan bahwa untuk menjadi keluarga kokoh yang mulia itu tadi, pemahaman terhadap
tanggung jawab ilahi dan insani tadi itu harus dipahami secara baik ya, supaya kita bisa memahami segala permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul nanti dalam keluarga. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa ya, kita sudah mendengar kajian-kajian yang disampaikan oleh Ibu Aini. Tadi saya sedikit mencatat Bu, itu pernikahan itu bagaimana tentang kita, tentang tujuan ya, bagaimana menikah itu bukan tentang suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Itu bagaimana hak dan kewajiban terpenuhi, dan ini adalah visi misi yang Allah berikan kepada kita untuk kita pantaskan bagaimana kita pantas menjadi suami istri. Dan juga bagaimana perjanjian pernikahan adalah itu tentang bagaimana kita berjanji kepada Allah dan harus takut kepada Allah, bagaimana kita mempertahankan keluarga kita. Juga bagaimana tanggung jawab insani yang 3 tadi sudah dibahas, ada muasyarah bil ma'ruf ya, ada nafkah, bagaimana pelayanan daripada suami istri yang harus bersama-sama. Dan ini juga kita untuk kita dituntut tanggung jawab insani kita dalam relasi fleksibilitas yang tadi banyak dibahas. Ini luar biasa, pasti tadi karena ini Bapak yang satu tadi masih penasaran Pak ya, pasti pertanyaannya bagaimana dengan yang terjadi fenomena sekarang. Kita buka pertanyaan, kalau yang tadi sudah menyimpan pertanyaannya ya, pasti banyak nih, terutama yang calon-calon akan menikah pasti sudah punya kriteria ya, tapi jangan sampai berubah ya Bu ya, kriterianya. Tapi bagaimana kita mencari lagi dan menggali apakah kita sudah bisa untuk melangkah selanjutnya. Dan juga tadi Ibu sudah banyak bercerita bagaimana pengalaman beliau yang walaupun menikah di usia yang muda, tetapi juga pada saat menikah belum punya ilmu yang cukup, tapi bagaimana kita terus belajar dan belajar. Silakan yang mau bertanya. Tadi Bapak pertanyaan cuma satu aja Pak. Iya boleh kita Mas, silakan Bu. Ya, tentang nikah kontrak ya Pak ya. Nah nikah kontrak ini biasanya itu kalau masyhurnya itu di Syiah mungkin ya, nikah kontrak. Tapi gimana ini nikah kontrak ini maksud bahwa nikah dengan perjanjian ini gimana Pak? Saya perlu paham lagi Pak. Pernah saya jatuh di daerah Bogor, itu di puncak itu kebanyakan orang Arab, jadi Arab Timur Tengah mana. Jadi mereka tinggal di sana selama sebulan, kadang ada setahun. Jadi sistemnya sistem kontrak gitu, perjanjian jangka setahun atau setengah tahun itu bisa balik. Karena anak yang ditinggalkan itu nanti berhubungannya menjadi tabungan pihak yang pria tadi, dia yang membesarkan di rumah atau segala macam. Nah, itu gimana menurut Al-Quran gimana? Ya, tujuan nikah dalam Al-Quran itu salah satunya adalah untuk pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap perempuan dan anak, kan begitu kan? Bahkan ketika disyariatkan poligami di awal pun dulu itu tujuannya adalah untuk pemberdayaan yatim dan janda. Nah, jadi kalau kita melihat konsep ayat poligami itu di awalnya itu adalah bercerita tentang anak yatim dan janda, maka muncullah syariat poligami itu. Tapi walaupun nanti di ujungnya fawahidah satu. Nah, berbicara tentang nikah kontrak tadi yang seperti disebut, nah jadi itu sebenarnya menjadi sebuah fenomena juga di Arab sana, di Mesir. Namanya jawaz misyar. Jadi mereka menikah dalam rentang waktu tertentu lalu kemudian bercerai. Nah ini kita berbicara pernikahan, tujuan akhirnya itu adalah tentang tanggung jawab dan keutuhan rumah tangga yang ideal seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan nikah kontrak itu ya mungkin secara syaratnya cukup, tapi kan apakah itu akan mencapai tujuan akhir seperti yang digambarkan Al-Quran? Dan salah satu larangannya itu nikah kontrak sebenarnya. Nah dulu pernah diberlakukan nikah kontrak itu, tapi
statusnya waktu itu kan masih perang di mana orang pergi berbulan-bulan, kemudian ya mungkin kebutuhan seks dan segala macam. Tapi akhirnya selanjutnya itu nikah itu menjadi dilarang. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab yang utuh di situ. Karena kalau kita berbicara tentang rumah tangga yang kokoh, yang mulia, yang akan melahirkan tadi ya, berbicara ketakwaan, keimanan, kemudian penumbuhan generasi dan segala macam ya, untuk menumbuhkan generasi yang baik, tidak akan tercapai pada nikah kontrak itu tadi. Hal yang lain lagi ya, bahwa tujuan dari nikah itu kan punya keturunan. Ya, jadi keturunan ya, berbicara tentang anak bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan nafkah dan yang lain-lain. Nah, tadi dikatakan bahwa anak itu akan ditanggung oleh keluarga suami, tapi kan ada kebutuhan yang lain dibutuhkan oleh anak. Kelengkapan ibu dan ayah dalam sebuah rumah tangga, pendidikan, kan begitu kan? Kemudian juga ya kedekatan batin, pendidikan dalam keluarga, kasih sayang yang utuh. Nah, kalau misalnya 15 tahun, kira-kira kalau anaknya umur 3 tahun lalu kemudian dia harus pisah. Kalau 15 tahun, kalau 3 tahun, bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau 2 tahun, kan begitu. Bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkan? Ya walaupun tanggung jawab nafkahnya tadi ada, tapi tumbuh kembang anak itu tidak akan menjadi baik. Karena apa? Karena rumah tangganya tidak utuh. Maka itu dilarang sebenarnya, Pak. Nah, jadi ada sebuah tulisan ya, tesis di pasca sarjana UIN terkait dengan jawat semisyar itu, nikah yang lagi tren oleh orang-orang Arab, yang dia datang kemari lalu dia nikah kontrak, nanti dia balik lagi ke tempat istrinya. Lalu bagaimana dengan posisi perempuan yang sudah nikah itu? Tujuannya tidak dapat, Pak. Jadi itu dilarang. Kalau mungkin tidak pada tahapan haram ya, pelarangan haram mungkin makruh ya. Makruhnya itu makruh tahrim tadi. Kenapa? Tujuan membangun rumah tangganya itu tadi tidak tercapai. Ya, bukan hanya kan tadi ya, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan seks. Ya, jadi pernikahan yang dilakukan pada nikah kontrak itu kan hanya sekedar pemenuhan seks saja karena dia sedang jauh dari istrinya. Nah, lalu kemudian nanti diimbangi dengan kebutuhan nafkah supaya nggak dosa, kan begitu kan, anaknya dia tanggung. Nah, tapi apakah tujuan-tujuan lainnya itu akan tercapai dalam rumah tangga? Seperti tadi anak tadi itu kayak mana? Jelas bapaknya di sana, tapi untuk kasih sayang, untuk tumbuh kembangnya, untuk pendidikan, untuk yang lain-lainnya, apakah anak itu akan dapat? Layaknya keluarga yang utuh, punya mama, punya bapak di samping 24 jam. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ada hal yang lain ya, ada tujuan yang lain yang harus kita pahami, bukan hanya sekedar penghalalan seksual tadi. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai dengan jalan motor ya, sampai 3 tahun tadi. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana cara ibu membagi peran antara istri, antara sebagai ibu dan pelajaran, karena mungkin saya sendiri pun ada keinginan untuk melanjutkan studi kan ya Bu ya, dengan kondisi sekarang anak saya juga masih kecil-kecil gitu, 2 orang gitu. Intinya saya tertarik lah bagaimana cara ibu membagi peran-peran tersebut gitu aja. Terima kasih. Panjang curhatnya ini. Bisa semalaman ini kita duduk berdua, nanti kita cari aja di mana, di kafe mana. Ya, ya banyak yang mempertanyakan itu. Jadi kan gini ya, itu kan kejadian sudah cukup lama. Mungkin waktu itu ya kalau seandainya itu waktu itu terjadi mungkin lebih panas lagi ceritanya, kan begitu kan. Bagaimana cara membagi peran ini, karena memang sebuah pilihan yang sulit. Lalu akhirnya kita jatuh kepada keadaan-keadaan yang sulit juga. Bagaimana membagi peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kemudian sebagai pelajar. Nah, kemudian tambah satu lagi, saya sebagai pengajar waktu itu ketika sudah di sini, ya, sambil mengajar juga.
Jadi gini, yang saya lakukan hari itu, yang pertama yang umum tadi adalah bahwa saya tidak pernah memikirkan sebuah masalah yang belum terjadi. Saya baru akan berpikir ketika dia terjadi. Ya. Jadi simpelnya jalani aja dulu. Di mana tersandung di situ kita bangun, di situ kita pindahkan batunya. Jadi jangan berpikir nanti kalau ada batu ini mana, nanti kalau ini mana. Itu yang membuat kita menjadi rumit. Itu yang membuat kita terlalu banyak berpikir, itu yang membuat kita terlalu capek dan lelah. Belum lagi maju udah lelah. Kemudian yang kedua, selesaikan ya bicara-bicara tentang pengambilan keputusan itu dengan pasangan. Sehingga akhirnya nanti kalau kita mentok di jalan, ya ada yang mendorong kita dari belakang, tidak menyalahkan kita. Maka kalau nanti ceritanya pengambilan keputusan untuk S3 atau S2 itu dari diri kita itu harus didiskusikan dan dibicarakan kepada pasangan. Nah, supaya nanti ketika kita lemah, lalai dan segala macam dia siap sebagai pendukung atau pendorong. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita ya tentang peran tadi ya. Kalau lagi di rumah ya konsentrasinya di rumah. Jangan di kuliah. Kalau lagi sama suami ya konsentrasinya sama suami. Jangan dipikir anak, jangan dipikir hal-hal yang lain. Nah, kenapa? Karena ketika kita konsentrasinya nanti ketika sedang sama anak tapi kita berpikir tugasnya belum selesai. Nah, ini belum lagi ketemu. Atau ketika kita di ruangan kuliah, wah anak belum makan, anak belum ada jemput, kan begitu kan? Nah, jadi ketika kita berpikir seperti itu nanti akan jadinya blunder. Jadi ini nggak sampai, itu nggak tercapai, semua nggak tercapai, kacau. Kalau lagi kuliah ya kuliah, konsentrasikan untuk kuliah sehingga ya sedikit tapi dapat. Ya, kalau lagi di rumah ya di rumah. Jadi kalau lagi sama anak ya kualitasnya sama anak, bukan yang lain. Kalau lagi sama suami ya suami. Jadi diporsikan saja seperti itu. Jadi pikiran, hati serta fisik kita ya berada di tempat yang kita ada. Jangan jasad kita di sini tapi pikirnya tempat lain. Nah, jadi saya ya ketika kuliah tahun 2012 ya kan, saya punya anak kecil juga, di mana waktu itu saya sudah punya 3 orang anak yang harus saya antar ke PAUD, ke SD dan ke TK. Kemudian jam 9-nya saya harus berangkat kuliah, jam 11 saya harus jemput anak. Posisi suami waktu itu PNS Kemenak di Biren. Suami saya Muhammad Fadi Rahmi. Ya Pak? Ya. Oh iya Pak ya? Oh iya, salam kenal juga. Iya Pak ya. Waktu itu posisinya di Biren. Jadi kita ya jaraknya beda. Jadi saya sendiri kan begitu kan. Suami juga sendiri. Jadi saya punya suami pulang Sabtu Minggu kemarin. Suami Sabtu Minggu. Nah, apakah saya marah dengan keadaan kan begitu? Apakah lalu saya kemudian merongrong suami saya untuk pindah kemari dan segala macam? Apakah itu akan menjadi solusi? Kan enggak juga. Ya kan? Nah kan itu kan akan jadi masalah lagi nanti ya, keributan terjadi dan segala macam. Penempatannya udah di Biren, harusnya saya yang duduk di Biren. Nah, tapi keputusannya saya harus kuliah di Banda Aceh. Otomatis anak-anak saya harus sekolah di Banda Aceh. Kayak mana keputusan yang tepat yang harus saya ambil? Nah, kalau saya memaksa kehendak saya harus punya suami lengkap untuk meringankan beban saya tadi itu, berantem. Atau saya dipaksa pindah lalu kemudian nggak kuliah, masalah juga kan begitu kan. Udah kita jalani aja dulu sebisanya sampai akhirnya nanti tercapai apa yang kita maksud. Toh ketika masalah itu terjadi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang lain. Nah, saya dalam kehidupan saya itu banyak artinya gini ya, banyak suami yang mungkin tidak di tempat. Dan saya belajar banyak dengan kemandirian dan segala macam tanpa melepaskan kemandirian itu dari pasangan. Artinya saya tetap butuh suami, keberadaan dia tetap ada. Anak juga bisa saya handle walaupun sendiri, dan saya nggak marah dan saya tidak pernah murka bahwa tuh anak 4 orang saya semua jadi segala macam, dia nggak pernah terlibat. Kan kalau itu muncul kan masalah. Udah jalani aja dulu. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang lain. Dan sampai akhirnya dalam perjalanan saya kan ada peristiwa besar yang Allah kirimkan untuk saya. Dan saya sudah terbiasa menghadapinya. Nah, tahun 2006 saya ditinggal haji.
anak saya masih kecil, nah itu repot. Nah, awalnya mungkin marah juga, nggak ada manusia yang sempurna langsung dia jadi manusia terbaik, nggak ada. Marah juga saya, ngapain haji kalau tahu anak masih kecil A, B, C, D, F, G. Tapi kan nggak selesai. Nah, tapi kan kebutuhan untuk pergi haji itu salah satunya adalah untuk nambah-nambah pendapatan, kan begitu kan? Kalau dulu di Mesir kan namanya kita sudah mandiri dan kita sama-sama mahasiswa, pendapatan tambahannya adalah melalui TEMUS, tugas haji 2 bulan. Nah, kemudian selanjutnya saya ditinggal juga, artinya banyak lah seiring waktu. Pada akhirnya suami saya DPD, kemudian dan dengan perjalanan yang sering meninggalkan, saya sudah terbiasa. Jadi orang tanya, Kak, enggak apa-apa tuh ditinggal sering-sering gitu. Dan saya juga heran dengan pertanyaannya, loh, emang kenapa? Jadi ketika saya ukur-ukur ternyata semua peristiwa yang Allah kirimkan, peristiwa sulit, peristiwa susah, ternyata itu menjadi sebuah kekuatan untuk saya hari ini. Nah, makanya jangan pernah marah dengan keadaan. Ya, jalani, syukuri, nikmati. Nah, tadi kalau memang mau pilih S3 ya diskusikan dulu. Nanti kayak mananya nanti. Nah, kita ya perempuan itu hebat sebenarnya. Dalam satu hari dia bisa punya banyak pekerjaan yang bisa selesai. Kalau dia fokus ya, ini nanti antar ini semuanya bisa selesai, kan begitu kan? Kita kalau dihadapkan dalam sebuah masalah itu akan menjadi seperti itu. Tapi berbeda dengan kita ketika tidak ada pekerjaan yang lain ya, nggak tahu kita ngapain ya. Ujungnya nonton, kan begitu kan? Ujungnya nonton. Buat makalah selesai, nganterin anak selesai, ya. Jemput anak sekolah selesai, semuanya selesai. Jadi fokus aja ketika lagi jemput anak. Jangan lagi jemput anak itu ngerjain makalah, ngerjain tugas. Lagi ngerjain tugas itu telepon anak sana sini, keluar masuk, dosennya marah, kan gitu kan. Ya, jadi begitulah cara kita akan punya cara. Makanya saya bilang perempuan itu hebat. Jadi perempuan itu akan punya cara sendiri, Bu ya. Mungkin bukan dengan cara saya, itu hanya sampel saja. Akan punya cara sendiri dalam menghadapi permasalahan dia. Kira-kira seperti itu. Ada nih, ini masih ada waktu kita sampai 10.15 tuh. Iya. Jadi kalau masih ada silakan. Atau sudah terpana semua kayaknya. Boleh Pak, boleh. Ini kan perkembangan zaman saat ini, apalagi kasus pernikahan itu sudah melebihi atau booming, sudah lebih saat ini 7.000 lebih yang digugat cerai oleh istri. Terus ada sebuah kasus lagi, Bu, dekat rumah saya, itu dia salah satu mahasiswa ternama juga di Aceh. Jadi faktor ekonomi juga, Bu, suaminya kerja bangunan. Jadi saat ini sudah bercerai sama suaminya. Terus dia sudah menjadi wanita panggilan kelas atas lah di Hermes itu. Jadi kemarin saya jumpa, saya wawancara sedikit, kenapa bisa begitu? Udah punya anak 1 dia. Jadi saya lihat pun di seluruh anggota tubuh dia itu, di tangan, di kaki, di wajah, itu sekarang sudah timbul bintik-bintik merah, Bu. Nah, jadi saya bilang itu mungkin faktor mau HIV, AIDS. Jadi harus segera diperiksa dan jauhilah pergaulan bebas, saya bilang. Nah, mungkin gimana solusi yang tepat dari Ibu untuk bisa kita di sini sebagai calon-calon pendakwah di muka bumi ini, di Aceh khususnya, untuk bisa menyampaikan sedikit mungkin di kajian-kajian Islami. Mungkin itu saja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islami di bagian rumah tangga, apa di bagian Besok kita ada dokter, Pak. Nanti siang. Nanti siang ya, ada dokter ya. Mungkin saya tidak berbicara di bagian kedokterannya ya. Kuncinya ya untuk semua permasalahan kita sebenarnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
tentang keimanan. Nah itu kan yang menjadi krisis istilahnya ya Pak ya, krisis. Maka masalah apapun tadi kan berawal dari masalah tadi perekonomian, ya, perekonomian. Kalau memang tadi dengan dilandasi keimanan dan pengetahuan, memang kita kalau bicara keimanan itu kayaknya dalam dan berat apa segala macam. Tapi sebenarnya itu menjadi sebuah kunci solusi untuk apapun. Kita ingin merubah sebuah permasalahan, lalu kemudian kita urai dari ABC, tapi kan ujungnya adalah keimanan juga, kedekatan dengan Tuhan. Nah, kita berbicara anak dan gadget hari ini dan segala macam, tapi ujung-ujungnya nanti jatuhnya solusinya adalah ketauhidan juga. Apa Pak Biji? Ini jadi kalau memang tadi ya, ini kan sudah cerita tentang hal-hal yang sifatnya melanggar agama. Nah, jadi Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu sudah memberikan batasan-batasan bagaimana caranya manusia itu hidup secara baik. Al-Qur'an juga menjelaskan larangan-larangan yang tidak boleh dilewati. Al-Quran juga menjelaskan kalau kamu mau hidup baik lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Semua petunjuknya ada dalam Al-Quran. Hanya saja mungkin manusia itu tidak membaca petunjuk itu. Hanya saja mungkin manusia itu tidak mau dekat dengan itu. Hanya saja mungkin manusia itu ya hidup sesukanya sehingga jadilah seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi, ya mungkin kita kembali tadi ke akarnya, ke generasi awalnya. Apa yang harus kita tanamkan? Pendidikan itu menjadi satu faktor terpenting, tapi sebelum pendidikan itu keimanan itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Ya ini ceritanya orang berpendidikan tinggi ya mungkin tahu dia ya, bagaimana cara hidup lebih baik. Tapi berbicara tentang keimanan tadi mungkin ya banyak orang beriman tapi mungkin tidak ada unsur ketauhidan dalam kepalanya. Maka menghadirkan Tuhan dalam diri, menguatkan keimanan dalam diri itu adalah faktor penting untuk apapun, siapapun, generasi manapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, anak kecil hari ini misalnya ya, kalau memang kita nggak mau capek, ya sekarang kan dengan dunia teknologi itu capek kita ngawalnya. Kenapa? Kita yang lahir anak-anak sekarang kan gen alpha, kita milenial misalnya, itu kewalahan untuk mengcounter segala kegiatan dan segala macam. Karena kita nggak paham dunia mereka dan nggak paham juga jalur pikirnya mereka. Dan kemampuan untuk tidak mengontrol itu pasti ada dan itu hampir dirasakan oleh semua orang tua yang generasi milenial. Kan beda ya, lompatannya 2 kali. Nah, jadi kalau memang tidak mau repot, salah satunya itu tadi, tanamkan unsur keimanan bahwa Tuhan itu ada dalam diri dia dimanapun dan kapanpun. Maka dia tidak akan melenceng, tidak akan jauh. Misal ya Pak ya, ilustrasinya, kita punya rumah kaca, di luarnya itu ada kolam, ada air. Hal yang membahagiakan, yang menjadi kesenangan anak itu adalah air salah satunya, dan berenang. Nah, jadi setiap hari dia berusaha untuk bisa keluar dari rumah itu. Nah cara kita kontrol anak itu. Kita pagar, kita kasih gorden, pokoknya jangan sampai nampak dia kolam itu. Atau kita kunci pintu, kita berlapis-lapis, atau ya kita tetap biarkan dia lihat, tapi kita utus satu orang tuh atau kita sendiri untuk ngejar sana ngejar sini, jatuh. Kan capek. Lalu kenapa kita tidak berpikir udah mau umurnya 1-2 tahun, ajarkan saja dia berenang. Ajarkan saja dia berenang. Artinya kita akan bisa membuka pintu itu tanpa kunci dan nggak perlu ada penjagaan yang khusus dan ketat. Kenapa? Karena saat dia terjatuh dalam kolam, dia bisa melindungi diri dia sendiri, bahkan dia bisa melindungi orang lain yang terjatuh dalam kolam. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita menanamkan keimanan kepada siapapun, ya anak lah terutama, siapapun lah. Nah, maka sekarang apapun yang dipegangnya dia sudah tahu batasannya. Ini nggak boleh, ini boleh. Jadi kita nggak perlu. Di rumah saya tuh nggak saya kasih wifi. Anak-anak tuh nggak saya kasih handphone. Tapi dunia hari ini adalah dunia teknologi informasi. Ketika kita melarang dia dekat dengan teknologi itu, dia akan tertinggal jauh. Begitu dia dapat, dia norak. Nah, di situ nanti kesalahan terjadi. Nah, kenapa nggak kita tanamkan saja keimanan dari segala macam sehingga dia paham betul dan tahu batasannya, sehingga akhirnya kemanapun dia kita lempar, kita sudah selesai dengan hal itu. Dia tahu rumahnya untuk pulang.
dia tahu batasan-batasan itu, dia tidak akan melanggar. Itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengajarkan konsep itu. Jadi ini tadi kita berbicara Rasulullah, tapi kita sebenarnya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu dari akarnya, Pak. Dari akarnya tadi, dari generasi yang kemudian. Ya. Rasulullah ya sangat dalam hal ibadah, sholat ya, kita perintahnya sholat ya, karena sholat itu akan menjaga semuanya. Kita nggak tahu mungkin hikmahnya apa, tapi sebenarnya itulah yang menjadi kunci. Kata Rasulullah ya, pola di Rasulullah itu muru auladakum bisalah inda sab'in wadribuhum inda asyar. Jadi perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Nah, ini kan merupakan sebuah metode sebuah penerapan yang awalnya mungkinnya sifatnya paksaan sampai harus dipukul. Nah, kenapa? Karena ya ketika di awal tadi 7 tahun kita menanamkan keimanan tadi tentang sholat itu kan menjadi tidak akhirnya nanti kan tidak kita kontrol dia. Tidak perlu kita tanya lagi, udah sholat ya. Tugas kita hanya mengingatkan di 3 tahun pertama tadi. Artinya kalau dia di umur 7 tahun, dalam satu hari itu kan ada 5 kali sholat ya, 5 kali. Kemudian dikalikan setahun itu ada 365 hari. 365 hari dikali 5, kira-kira ada 1000 kali penerapan, kan begitu kan? Kemudian dikali 3 tahun, ya ada sekitar 3.000-an ya, atau 5.000-an. Nah, kira-kira pertanyaannya, dari 5.000 kali waktu sholat yang kita paksa dia selama 3 tahun, apakah dia menjadi tidak terbiasa? Pasti terbiasa, umumnya akan terbiasa, dan tanpa kita suruh itu akan menyatu dalam diri. Begitulah cara menanamkan keimanan dalam diri Anda. Begitulah cara menanamkan bahwa dia akan dikontrol oleh Tuhannya. Jadi sholat itu, jadi dia di umur 9 tahun kita nggak, ya kemanapun dia pergi dia belum sholat, itu kan luar biasa. Jadi ketika dia tahu belum sholat berarti dia sudah takut dia saat tidak sholat. Jadi ketakutan itu bukan lagi ketakutan kepada orang tuanya, tapi takut pada Tuhannya. Dia merasa butuh dengan sholatnya. Ya, jadi kalau memang sudah 10 tahun juga masih belum terbiasa, nggak pukul lah dia tuh, berarti ada yang salah. Paksa dia. Ya, jadi untuk menjadikan generasi kita ke depannya lebih baik, ya mungkin kita punya tugas awal untuk generasi ini kan calon-calon ibu rumah tangga semua, ya kan? Calon-calon ibu rumah tangga nanti ya ciptakanlah generasi yang sholat, karena banyak generasi hari ini yang mereka tidak sholat, dan rata-rata itu yang menjadi permasalahan kita. Keimanan tadi itu, kedekatan dengan Tuhan ya tadi, hubungan dengan Tuhan. Demikian saya kira kita sudah selesai ya pas waktunya ya. Mohon maaf untuk segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita hari ini luar biasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita bersama Bu, dan juga bisa diterapkan dan juga direncanakan apa yang menjadi kewajiban kita nanti untuk calon-calon suaminya atau yang sudah punya pasangan, nanti bersama dengan pasangannya bisa merencanakan kehidupannya untuk ke depan sampai kita menjadi manusia yang bertakwa. Terima kasih Bu. Kapan kita ketemu lagi nih Bu? Insyaallah. Kita ucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan Ibu sampai di tempat atau di rumah ya bisa dengan selamat karena Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan dari Bu Ima. Hari ini Bu ngaji.